Ya, jangan menghakimi. Nah, karena apa? Karena Tuhan itu luar biasa. Nah, di dalam ayat ini, ya, kalau saudara dan saya itu menang, ya, kelompok ini diberi makan dari pohon kehidupan. Berarti pada waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, dia makan pohon apa? Buah pohon pengetahuan. Lalu Tuhan berkata, awas, usir. Sebab dia tidak boleh makan buah pohon kehidupan. Kalau nanti dia makan buah pohon kehidupan, tidak bisa mati. Maka orang ini yang dikasih makan, ini yang selamat. Kelompok ini loh. Dia tidak akan mati, mengalami kematian yang kedua di neraka. Nah, maka dari itu ini kelompok ini masuk dia tempat yang bahagia. Iya, kelompok ini bahagia karena apa? Karena dia boleh makan buah pohon kehidupan. Nah, daun pohon kehidupan, ini kan pohon ini kan ada daunnya. Daunnya itu dipakai obat. Nah, itu di Wahyu 22. Jadi Tuhan itu luar biasa, saudara. Sudah menyediakan segala-galanya. Wahyu 22 ayat 1 dan 2. Ayat 2. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali. Tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk bangsa-bangsa. Lah, lalu saya tanya sama Tuhan gini, loh Tuhan, done surga itu ndak ada penyakit oh ya? Lah buat apa daun obat? Tuhan bilang, di surga tidak ada penyakit, tapi orang yang baru mau masuk surga masih membawa penyakit. Nah, contohnya, saudara punya sifat jelek banyak enggak? Nah, pada waktu kamu mati bisa bersih semua enggak? Enggak bisa. Salah satu contoh, kepahitan, iri hati, cemburu, mata duitan, mata keranjang, sombong, apalagi? Macam-macam dah. Nah, itu pada waktu kamu mati yang belum diubah menjadi buah roh, itu mesti diobati. Sebab saudara sifatnya seperti contohnya saya tadi. Pikiran saya mata keranjang masih tak bawa. Itu tidak boleh masuk surga kalau tidak diobati dulu. Jadi itu mesti dibersihkan selama saya di dalam dunia. Nah, tapi kalau mati ternyata aku belum bersih, tidak boleh masuk saudara. Masih di luar pintu gerbang surga. Nah, nanti malaikat ngasih kamu makan. Ambil daun, makan, ini obat. Nah, sudah bersih baru boleh masuk. Nah, ini dibuktikan seorang mendapat penglihatan. Sadhu Sudarsing mendapat penglihatan pada waktu di dalam dunia, diceritain Tuhan mengenai tentang hal ini. Nah, ada seorang hamba Tuhan, jemaatnya 3.000, dia punya sekolah Alkitab. Dia luar biasa berhasil kemana-mana. Nah, waktu dia mati, dia rasanya itu bangga sekali. Karena apa? Merasanya sudah melakukan pekerjaan Tuhan dengan baik. Nah, dia mati sampai ke pintu gerbang surga. Dijaga sama malaikat. Malaikatnya ngomong gini, "Hei pendeta, mau pergi kemana kamu?" "Mau ketemu Tuhan Yesus di surga." "Ngapain?" "Mau lapor. Apa yang Tuhan sudah lakukan apa yang Tuhan perintahkan aku di dalam dunia, aku sudah lakukan."
Malaikatnya bilang apa? Maaf Pak Pendeta, pintune surga ndak buka. Wah jengkel dia. Dia bilang, malaikat kamu ndak kenal aku ya? Nanti aku ketemu Tuhan Yesus tak lapor ke kowe. Nah, jadi wataknya masih dari dunia, jadi pendeta, jadi hamba Tuhan, suka merintah, suka ngatur, masih dibawa. Nah, malaikatnya mesam-mesem saja mau dilaporkan sama Tuhan Yesus ya. Tapi pintunya nggak buka, ya salahmu. Wah jalan-jalan jengkel sama gerutu di depan pintu. Nah, setelah beberapa bulan jemaatnya tukang kayu mati. Jemaatnya dia sampai sana persis. Loh dia belum sampai ke pintu surga, dia lihat pendetanya belum masuk. Masih jalan-jalan di sana. Dia bilang, lupa pendeta, kowe kok gak masuk? Loh kowe kan sudah mati beberapa bulan yang lalu toh. Iya, lah kok gak masuk? Malaikat itu gak kenal aku. Kok Tuhan Yesusnya gak keluar-keluar? Aku mau ketemu Tuhan Yesus, mau lapor nih. Ini malaikat sing Joko ini gak kenal ini. Waduh, lah Dek, kamu kok gak masuk? Lah aku ini cuma jemaatmu Pak. Tapi aku mau nyoba Pak. Loh aku tidak bisa, tidak boleh kok apalagi kamu jemaatku. Ya tapi ya cobalah Pak, masuk surga kan tidak gandeng-gandengan Pak. Nyoba dia saudara. Malaikatnya galak. Manusia, kamu mau kemana? Mau masuk surga ketemu Tuhan Yesus. Mau apa? Mau apa? Lah dia merasa tidak lakuin apa-apa kok. Wong dia miskin, dia hanya melakukan tiap hati yang menurut Tuhan. Aku tak mau apa-apa, aku cuma mau menyembah Tuhan. Malaikat bilang, berbahagia kamu manusia. Pintu surga ini buka. Glek. Buka, waktu buka kan gemilauan kota Tuhan kan luar biasa. Wah, ini pendeta kan ikut ngintip. Wah, langsung dia protes. Malaikat, aku protes. Itu jemaatku. Aku yang didik dia, aku yang ngajar dia. Kenapa dia boleh aku enggak? Maaf Pak Pendeta, penyakitmu kambuh lagi. Jadi sampai di sana jadi kambuh lagi saudara. Karena belum diobati, belum bertobat saudara tahu. Nah si tukang kayu lihat gitu saudara. Dia bilang apa? Ya kasihan toh. Dak. Maaf ya Pak Pendeta, aku jalan dulu. Dia masuk, pendetanya ketinggalan. Ngerti saudara? Kalau engkau dan saya sudah melakukan tugas yang Tuhan berikan, apa yang harus kamu katakan kepada diri kamu? Baca di dalam ayat Lukas 17 ayat 10. Nah, ayat-ayat yang begini ini penting sekali buat saudara dan saya supaya dikatakan kepada jiwa kita. Lukas 17 ayat 10. Demikian jugalah kamu apabila kamu telah melakukan segala sesuatu yang ditugaskan kepadamu, hendaklah kamu berkata, kami adalah hamba-hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang kami harus lakukan. Ngerti saudara? Jadi itu apa? Rendah hati loh. Tapi kerendahan hati ini saudara mungkin ngerti. Tapi belum ngalami. Nah itulah. Ngalaminnya kapan? Kapan ngalami nih? Kalau nanti sudah ketemu masalah.
Kalau saudara dan saya belum ketemu masalah, belum ngerti. Kamu sudah ngerti, belum ngalami. Kamu sudah ngerti, harus rendah hati, harus rendah hati. Tapi ketemu, udah mau kamu bilang sama Tuhan bilang, oke Tuhan, aku mau rendah hati. Pasti ditemui masalah. Nah, masalahnya yang sepele aja, enggak ada kamar. Nah, bar nyapu, bersihin, ngepel, mengkilap, waduh, lupa lah, bawa minum, cret, terus hatimu bilang apa? Nah, sudah ngerti deh, kamu lihat cret gitu terus langsung, itu masih menang separuh, sebab belum luar. Sebab ini ada roh, jiwa, dan tubuh. Lah, roh si nurun. Tapi tubuh lemah. Jadi kalau sudah ini rohnya mau nurut, Tuhan rendah hati. Pikiran jiwa ini. Aduh. Bar dipel, dikotori lagi. Nah, kalau sudah ngomong, jatuh. Ngulang meneh. Nah, ngerti saudara? Tuhan itu selalu mendidik perkara yang kecil. Kalau kamu lulus setia dalam perkara kecil, kamu diberi tanggung jawab yang besar. Jadi hidup kekristenan itu hari demi hari, saat demi saat. Nah, maka dari itu ngomong terus sama Roh Kudus. Jadi kalau mas matek gitu, sadar, telan lagi, bertobat langsung, ngomong. Kamu adalah hamba yang tidak berguna. Ngomongi sama dirimu cewek. Nah, kalau itu memang masih galak, masih hati keterucut salah. Kalah lagi. Ngadep kaca, sing mbok lihat siapa? Tubuhmu cewek toh? Tuding kamu. Kamu adalah hamba yang tidak berguna. Ngomong dewek, marahin. Makanya saya ngalami saudara. Ada seorang pemuda, dia itu sakit kanker. Sakit kanker sudah lama saudara. Sudah mau mati, akhirnya dapat penginjilan dari seorang ibu di rumah sakit sembuh. Tapi kurus kering terus saudara. Udah berbulan-bulan tetap tinggal tulang sama kulit. Ininya gundul. Rambutnya gundul. Karena angker. Gundul. Nah, waktu saya khotbah, Tuhan bilang, mata saya itu saya tertuju pemuda gundul itu. Tak pikir Tuhan, orang kok kurus kering, gundul itu engkong tuwek atau masih muda? Tuhan bilang masih muda. Selesai khotbah tak panggil. Sini kamu umur berapa? Kamu kenapa kok kayak gitu? Saya ini baru umur 24 kok om. Hah? Lah kok kayak engkong tuwek ngono? Lah aku ki baru sembuh dari kanker tapi ya gini ini terus om. Masih krempeng terus, gak bisa makan sih makan om, tapi kok gundul terus kok gini. Terus pada waktu itu Tuhan gerakin saya saudara. Kamu mau sembuh dak? Mau? Bagus, kembali dak? Mau. Ya sudah nah, pulang. Nanti mulai hari ini pulang ya. Pulang. Nah, kamu masuk kamar, kunci. Terus buka baju, telanjang bulat. Aneh kan? Aneh-aneh enggak Tuhan itu? Ngapain om? Madep kaca. Cari kaca yang gede. Lalu lihat gundulmu itu sampai terus pianomu liatin semua. Nah terus ngomong isan pelan-pelan, ngomong. Gundul, dalam nama Tuhan Yesus tumbuh. Terus ngomongin, terus tubuh, pegang. Dalam nama Tuhan Yesus tumbuh. Daging, normal. Tiap hari ngomong. Teriak-teriak sak sukamu, asal ndone kamar lho, nang pengedan. Dilakuin, saudara tahu. 3 bulan kemudian saya khotbah di tempat lain. Saya sedang khotbah gini saudara.
Ada pemuda di sana itu ketawa-ketawa. Amin. Cengir-cengir. Amin. Nanti setelah khotbah tak panggil gue ya. Benar saudara, selesai khotbah. Sini kamu. Oh, amin, amin. Ketawa cengar-cengir. Apa maksudmu? Dia bilang gini saudara. Om enggak kenal aku dah. Ayo enggak kenal. Nah, ya aku cengar-cengir kenapa? Tuhan itu luar biasa. Yang mbak omong gitu, amin. Nah, kenapa? Lah ngaku ini si gundul dulu. Hah? Gue itu si gundul itu? Iya om. Naik itu 10 kilo. Wih ganteng saudara. Rambutnya itu berubah. Lah sih ngerti siapa? Merah lagi. Wah. Kamu tuh. Lah kan om sih ngajari. Aku ngajari apa? Lah itu suruh gundul, tak aku nak gundul, aku. Lah ini tumbuh, saya ini bagus. Lalu ini tumbuh om. Aku sih ngajari dewe ora ngerti. Kaget. Oh. Sempurna, luar biasa. Kawin, punya anak, sampai sekarang masih di Bandung. Cara tahu, bagi Tuhan tidak ada barang yang mustahil. Maka dari itu saudara, alami sendiri. Jangan cuma sekedar menyelidiki, tapi mengerti dan alami. Maka engkau akan melihat kemuliaan Tuhan. Nah, di dalam ayat ini saudara, engkau tahu bahwa pertama saudara perhatikan ayat yang kedua, bahwa orang ini adalah orang yang tekun dalam pekerjaannya. Segala pekerjaanmu, aku tahu segala pekerjaanmu. Jerih payahmu, ketekunanmu. Nah, dia tekun, dia rajin, dia setia terhadap pekerjaannya. Ya toh? Nah ini ada orang-orang tertentu saudara. Tidak semua orang bisa kayak gini, itu tidak semua orang. Ya toh? Nah yang tahu siapa? Kamu sendiri. Kamu tanya sama dirimu, sama doa gini, Tuhan, aku ini masuk kelompok kayak gini enggak? Nah, kalau kamu kelompoknya ini, kamu harus hati-hati. Nah, yang diperhatikan apa? Keteguran Tuhan, ini yang diperhatikan. Jangan yang baik-baik yang kamu perhatikan. Baik-baik itu kamu periksa, apa itu ada di dalam diri saya? Oh ada, betul ini. Saya orang yang model kayak gini. Nah, kalau kamu tahu kamu model kayak begitu, apa kelemahan saya? Dibuka di Tuhan di sini. Nah, aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Nah, karena contohnya gini, kamu tekun dengan setia. Kamu kalau lihat orang lain enggak tekun dengan pekerjaannya, jengkel enggak? Jengkel? Hati-hati, itu kejatuhan kamu. Berarti kamu menghakimi dia. Saudara menghakimi gitu, berarti saudara itu mencela Allah. Kenapa? Lah orang itu memang dijadikan Tuhan modelnya gitu. Kok kowe bilang, kamu ini apa? Lah kan podo kamu menegur orang yang bikin tau ya. Dan yang kedua, kamu sombong. Kalau kowe tidak bertobat, makan obat dulu. Jadi saudara ini dipelajari supaya saudara mau tidak tahan terhadap orang jahat. Nah, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Nah, saudara orang yang begini ini biasanya dia lalu menilai. Orang itu rasul, wah dites dulu. Dicobai, dites. Wah ternyata palsu. Nah, lalu dan engkau telah mendapati mereka pendusta. Nah, terhadap ini saudara masih sabar. Karena Tuhan Yesus berkata, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Nah ini terhadap orang-orang yang sok rohani. Artinya pimpinanmu, kamu jadi anggota jemaat. Pimpinanmu dalam sel group atau kamu pendetamu. Nah seolah-olah kan dia orang rohani. Seperti rasul. Tapi ternyata perbuatannya kok kayak gitu. Tingkah lakunya kok kayak gitu. Lah, saudara jangan jatuh menjadi apa? Menghakimi.
Sebab Alkitab berkata apa? Terhadap orang ahli Taurat dan orang Farisi, pengajarannya dengarkan, tapi perbuatannya jangan. Lah ayat-ayat kayak gitu itu penting sekali saudara. Karena itu rambu-rambu untuk mengingatkan saudara tidak sombong, tidak jatuh, tidak menghakimi. Tetapi saudara dan saya menjadi sabar menghadapi pimpinan kayak gitu, ya wis doakan. Bukan dihakimi, bukan dianu, tapi doakan. Sebab masuk surga ndak usah gandeng-gandengan. Lebih baik jadi orang tukang kayu daripada pendetanya. Ndak masuk-masuk. Ya dah, lumayan masuk. Maka dari itu kalau saudara nanti mengenal Tuhan, saudara akan luar biasa. Rendah hati, lemah lembut. Lemah lembut itu bukan lemah gemulai loh. Lemah gemulai itu beda. Orang yang lembut kelihatannya tapi itu keras hati, itu bisa. Contohnya istri saya. Istri saya kalau di sini kalau saya ngomong belak-belakan. Kalau saya ini keras, baja. Jadi to the point, segala sesuatu belak-belakan. Kalau tidak senang ya tidak senang. Tapi kalau istri saya kalau dia tidak senang masih bisa ketawa. Bisa gini, tidak apa-apa. Tapi tidak senang. Aku tahu, kamu ini kok, loh kan Tuhan berkata harus lemah lembut. Loh, ngawur. Harus bisa menerima. Loh bisa menerima, mesti juru hati. Aku bilang gitu. Oh ya, terus kalau saya kasar, segala-gala tak. Kalau dia enggak lembut, makanya saya tuh dikasih gandengan lembut. Sebab kasar mbek kasar anakku tadi bodol wis double kasar. Adik aku kasar dia lembut, anaknya lumayan tengah-tengah toh memperbaiki keturunan. Makanya saudara itu kalau kasar kamu pasti dapat lembut. Tapi kalau lembut bakal dapat. Tapi kalau kamu lembut dapat lembut, anaknya alu. Yang kasar dapat kasar, anaknya rusak. Saudara, Tuhan itu tidak mau dunia ini rusak. Jadi mesti digandeng-gandeng. Tapi kerap kali kalau saudara itu kalau lembut kepengennya dapat yang lembut loh. Tidak sama Pak. Dia itu kasar. Makanya saya bilang kalau kamu mau cari pasangan, sini yang punya yang sudah belum kawin banyak enggak? Coba angkat tangan. Seberapa? Wah kok banyak sekali ya. Nah kalau cari pasangan kamu itu mau cari kehendak Tuhan atau seizin? Itu pakai pikiran. Lah ya kamu bilang kehendak toh? Tak buktikno saya deh. Kowe ngomong kehendak karena kowe ngerti ini itu paling baik, betul? Tapi belum tentu kamu melakukan itu. Nah, sekarang kalau kamu mau cari jodoh, sing kowe seneng pada? Kamu dikasihin yang enggak seneng mau enggak? Loh, katanya kehendak. Bukti nih. Kalau kehendak itu seneng enggak seneng? Terima. Lah kok enggak mau? Dan saya kasih tahu, kalau kehendak Tuhan 90% kamu enggak suka. Karena Tuhan itu kalau kamu mau, aku tidak mau. Kalau kamu tidak mau, aku mau. Rasain lo. Ayo, kehendak apa seizin? Nah, kalau seizin, kamu boleh milih, lalu minta Tuhan ini boleh ya Tuhan. Aku minta ini aja Tuhan. Boleh, itu seizin. Nah, jadi enak seizin apa enak sekehendak? Seizin, ganti lagi. Tadi kehendak, sekarang seizin. Nanti saya
Tak kasih tahu lagi, belum selesai. Belum selesai. Nah, kalau kehendak Tuhan, di dalam nanti kamu ketemu kan ribut terus. Wong gak cocok. Sing cikerah sing ya toh. Lah, kalau sampai mentok, lalu kamu bisa bilang gini, Tuhan, mbok kasih jodoh ini piye? Saya ini gak bisa cocok, ini mentok. Engkau sing beri, engkau tanggung jawab. Nah, Tuhan nanti beracara ambek kanan kiri. Tapi kalau seizin, kamu ribut, meskipun seizin juga mesti ribut toh. Mentok, Tuhan bilang, Tuhan ini piye? Siapa pilih? Lalu Tuhan bilang, rasain, tanggung, bayar harganya. Karena itu kehendak kamu, bukan kehendakku. Kalau kehendakku, aku sing gotong. Kalau seizin, gue gotong. Pilih mana lagi? Balik lagi. Ayo, pilih mana? Balik meneh. Ya, sawur. Nah, jadi saudara harusnya bagaimana? Ayo, piye? Ayo, kamu harusnya begini. Tuhan, menurut engkau itu buat saya yang paling baik itu mana? Karena engkau bisa lihat saya, bisa lihat dia. Ngerti? Makanya justru belajar Tuhan, firman Tuhan itu luar biasa. Ya dah? Saatnya mandek sih, jam 10. Ayo sembahyang, istirahat. Tuhan, kami mengucap syukur akan segala kemurahan dan anugerah-Mu. Kami sudah belajar jam ini, nanti istirahat setengah jam Tuhan. Engkau mulai lagi berikan hamba-Mu kemampuan, kekuatan, karena bagaimanapun juga Tuhan, hamba-Mu ini dagingnya lemah. Sudah ada umur dan Engkau sendirinya akan memberi kekuatan dan kemampuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan percaya. Amin. Jangan kaget, biasa itu kepengennya ada tanyaan terus, waduh apa itu, penasaran. Nah itu tandanya masih emosinya masih terlalu kuat. Sembarangnya mau minta cepat. Semua ada waktunya, santai. Jadi yang tanya itu simpen dulu. Di catatannya tulis ini tanya. Nah, nanti ada waktunya sendiri. Ya, itu belajar menjadi seorang murid. Kok sabar. Nah, hal ini saya bisa mengerti saudara kenapa? Saya ngalami sendiri. Saya ngalami sendiri begini. Satu hari Tuhan, saya juga gitu, tidak sabar. Makanya saya tadi kan tanya perkara Samuel 15 tahun. Itu setelah itu baru saya bisa sabar. Sebelumnya itu bisa nunggu 15 tahun bagaimana? Karena ngalami ini gitu. Saya satu hari saya orangnya tidak sabaran kayak gitu. Saya lebih tidak sabaran lagi dari saudara. Nah, saya lihat saya diajar Tuhan Yesus ngajar. Saya jadi murid di sana. Lalu Tuhan nulis di situ. Sedemikian saya baca tulisan itu, langsung saya ngacung. Saya ngacung kan dia baru madep sana. Tidak dengar toh, ngacung kan tidak dilihat. Saya teriak, saudara. Tuhan, nengok dia nulis gini. Saya ngacung tidak dilihat, tidak ditanggapi. Saya bilang Tuhan. Terus itu apa maksudnya? Tuhan bilang, dengar, diam sampai selesai. Nulis lagi dia. Saudara tahu apa yang saya lakukan? Saya keluar. Yang ngajar Tuhan. Saya keluar. Ngomel. Ditanyain tidak mau jawab ya sudah.
Toh diterusno ya aku gak bakal ngerti. Ngapain? Keluar saya. Nah, saya keluar, saya jalan-jalan. Saudara tahu, dia tidak pernah balik. Enggak. Dia tidak berkata, anak kok nakal kayak gitu. Enggak. Lihat cara Tuhan luar biasa. Saya pergi, di sini kan kelas saya. Saya pergi ke tempat lain gitu. Wih, ternyata di sana itu ada kelas lagi lebih tinggi. Saya mau masuk, saya lihat ada orang-orang mau masuk dijaga 2 malaikat. Ada orang mau masuk, tidak boleh. Kalau kamu sudah lulus di kelas ini, di kelas itu, kamu baru masuk di kelas ini. Wah, saya itu, apa kamu kira sudah dapat gitu terus lari balik? Nah, model saya orangnya memang model pemberontak. Orang lain tidak boleh masuk, saya sengaja masuk. Saya langsung, pikirku biar ditolak. Malaikatnya malah minggir. Itu ngomong sama yang satu, khusus untuk orang ini Tuhan berkata biar masuk. Masuk saya. Waduh, lah kok enaknya kayak gini. Waduh, luar biasa. Enak. Lalu ada suara bilang, makane masuk kelas sana, dengar sampai selesai, baru nanti lulus masuk situ. Enak. Langsung balik saja saya. Tetap di situ, lari lagi masuk kelas. Wes dak permisi, dak apa-apa, buka. Tuhan ini nengok. Masuk. Aku bilang, ampun Tuhan. Nah, ngerti? Nah, dengar sampai selesai, nanti kamu ngerti, nanti kamu lulus, kamu mengerti, kamu ngalami, masuk ke kelas yang lebih tinggi. Nah, sejak itu saudara, saya kalau baca, saya kalau tanya, tidak dijawab, tidak masalah. Pasti ada waktunya dia memberi pengertian. Dan aku ngalami, dan aku akan masuk ke tempat yang lebih tinggi. Ngerti tidak? Nah, itu Tuhan itu luar biasanya gitu. Nah, banyak yang kalau saya khotbah itu habis itu terus, sebelum khotbah, Pak aku mau tanya ini. Saya bilang, dengar dulu khotbah, nanti sambil sembahyang, nanti Tuhan jawab. Nah, setelah saya khotbah selesai, saya tanya, kok tidak jadi tanya? Oh sudah dijawab. Nah ya makanya sabar dengar. Lebih banyak mendengar daripada ngerti enggak? Jadi ini baru hari pertama. Jadi kalau kowe tidak sabaran, kepingin, tidak bakal sampai. Nanti mbok batesi meneh mentok nanti. Udah tenang aja, telan dulu semua. Nanti mengalami luar biasa. Nah, kalau saudara ini karunia lidah seperti tadi ya toh, permulaan itu luar biasa. Karena gini, ternyata firman Tuhan yang berkata begini, di mana 2 atau 3 orang berkumpul di dalam namaku dan sehati, minta apa, aku hadir dan kamu minta apa saja kamu bisa. Sepakat dan sehati. Nah, lalu Tuhan ngomong begini sama saya. Kalau kamu sembahyang berdua, minta apa? Bisa sepakat enggak? Bisa sehati enggak? Ternyata sebetulnya enggak bisa, saudara. Dengan omonganmu enggak bisa. Mamanya contohnya saja. Suami istri, minta anak. Ya toh, minta anak. Sehati kan satu yang diminta anak. Ini minta. Tapi di dalam kini yang suami berdoa, istrinya belum tentu bisa sebabnya apa? Nanti dia baru bilang, Tuhan berikan aku anak. Yang sana bilang, laki aja. Yang ini perempuan aja. Bapaknya senang perempuan, ibunya senang laki. Lah ya bisa rasa hati. Ngerti tidak? Nah, lalu Tuhan bilang, kapan kamu bisa sehati? Jadi kalau kamu minta anak mamanya, ya yuk kita minta anak. Masuk dalam doa, dalam nama Tuhan Yesus kita minta Tuhan seorang anak karunia lidah. Yang satu karunia lidah, yang satu karunia lidah. Lah, sing satu karunia lidah, sing satu karunia lidah kan gak ngerti maksudnya toh.
Yang sembahyang siapa? Roh. Sembahyang siapa? Roh kita dipimpin Roh Kudus. Jadi pasti sama enggak? Sama. Nah, itu yang Tuhan kehendaki. Oh, jadi bisa sehati yang kau katakan 2 atau 3 orang itu harus pakai bahasa lidah. Ya. Itu kalau tidak pakai itu tidak bisa sehati. Makanya luar biasa Tuhan itu. Nah, saya dulu karena orang dari GKI, saya enggak pengen bahasa lidah, saudara. Kenapa? Nah, Tuhan yang ngomong aku bahasa Indonesia. Enggak bahasa Inggris, enggak bahasa Belanda, enggak bahasa lidah. Ada bahasa lidah kan aku enggak ngerti. Tuhan ngomongin bahasa Indonesia, kadang-kadang bahasa Jawa. Kadang-kadang yo ora ngono, lah piye aku. Nah, jadi aku bilang waktu tahun 71 loh. Umur saya itu kalau saya lahir 35, 71 itu berapa? 36. Saya belum berbahasa lidah. Nah, satu saat saya sudah lihat semua adik saya berbahasa lidah. Saya enggak pernah kepingin. Enggak pernah kepingin. Kenapa? Ya prinsip saya salah. Saya tidak butuh bahasa lidah karena Tuhan ngomong sama saya bahasa Indonesia, sing aku ngerti. Nah, terus satu hari Tuhan ngomong gini, mengapa kamu tidak suka minta bahasa lidah? Buat apa? Wong kong ngomong bahasa Indonesia. Aku mau kasih bahasa lidah malah rak ngerti. Artinya apa? Tuhan bilang, ada satu saat di mana kamu tidak bisa berdoa. Karena tidak ada jalan keluar. Kalau kamu punya karunia bahasa lidah, rohmu yang berdoa. Seperti di Roma 8, rohmu yang akan berdoa. Dengan bahasa yang kamu tidak tahu, tapi rohmu berdoa. Dengan keluh kesah, dan itu Tuhan suka. Oh, lah kalau gitu kasih dong. Ya aku minta, aku bilang gitu. Nah minta. Ya aku minta. Ya sudah sana sama istrimu masuk kamar doa puasa berapa lama? Nah saudara kalau kamu dapat dengar firman Tuhan rema atau apa itu kamu harus cerdik pakai akalmu. Akal apa? Hikmat, kebijaksanaan, pengertian. Ada rasa haus mengerti bagaimana caranya. Jangan sok pinter kalau Tuhan bilang ya sudah sana doa puasa. Terus kamu bilang, ayo mari doa puasa. Nah terus doa puasa karmu dewek. Kita tidak makan, tidak minum. Sampai dikasih. Bodol. Saya dulu gitu saudara. Tuhan bilang tidak bisa. Kamu mesti selalu langkah demi langkah tanya Roh Kudus. Jadi doa puasa ya berapa hari? Nah Tuhan nentuin 3 hari. Bagaimana caranya? Buat kamu dari jam 6 pagi sampai jam sore. Lah kalau kamu 3 hari tidak makan tidak minum, bodol ya. Salah siapa? Kalau sudah kamu nih Tuhan, engkau suruh doa puasa ya. Lah kok malah aku enggak karu-karuan gini? Tuhan bilang, siapa yang nyuruh? Lah kamu yang nyuruh tuh doa puasa? Iya. Lah kok lemes? Loh, siapa yang nyuruh kamu enggak makan minum? Loh, loh, poso itu beda-beda. Saya pernah loh saudara, 7 hari 7 malam enggak makan enggak minum. Saya bilang apa? Saya mau puasa sampai 40 hari enggak makan enggak minum. Baru hari ke-8 bisa bangun. Bisa bangun. Aku bilang, loh Tuhan, aku ini kan punya maksud baik. Poso. Ketemu kok, jadi kudus, suci. Tuhan bilang, aku yang mau jadi kudus, jadi suci itu karepmu, kehendakmu atau kehendakku? Nah kan tujuannya baik toh. Iya tujuannya baik, tapi kamu enggak tahu. Kamu ini hidup di dalam daging, lemah. Sekarang kamu bisa bangun, enggak bisa. Lah terus piye itu? Apa itu? Teler, berdiri aja, keot, piye ya kamu? Mati kowe nanti. Lah terus piye Tuhan? Buat kamu yang paling cocok itu jam 6 sampai jam 6.
Jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Makan minum, enggak makan, enggak minum. Nah, oh ya itu saya jalani puluhan tahun. Setelah saya umur 60, Tuhan bilang, sekarang kamu minum. Sebab tubuhmu ini sudah mulai tuwek. Kalau kowe tidak minum, nanti onderdilmu tidak kuat. Tapi saudara kerap kali bilang, dalam Yesus kan kuat. Wong Yesus kuasa. Loh Yesus memang kuasa. Tapi bukan kamu yang ngatur. Sekarang saja kamu itu masih mengatur Tuhan terus. Ting tung ting tung ting tung. Kehendakku. Makanya tadi ya bolak-balik. Izin, kehendak, izin. Makanya nanti di sini itu saudara 6 bulan belajar bagaimana. Oh Tuhan yang paling indah adalah berjalan bersama dengan Roh Kudus. Dan Tuhan tidak pernah memberikan kamu konsep satu. Dah. Tuhan punya konsep. Kamu nurut. Dan selalu konsep Tuhan luar biasa. Tapi jangan kamu pakai doktrin. Jadi kalau Tuhan sudah gini terus kamu punya pengalaman gitu terus dong. Orang lain harus begitu, harus itu. Dah. Tiap orang mempunyai cara dan sistem berbeda. Nah, maka dari itu kita ingin belajar luar biasa Tuhan ya. Nah, kalau Alkitab di dalam sini dikatakan ya, kamu tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Jadi saudara, ini sudah ada kelebihan. Nanti anak-anak Tuhan yang di dalam ini ada kerjaan tekun, rajin, lalu lihat orang lain salah, ternyata dia bukan rasul. Tapi kamu tetap sabar, bisa menerima, mau menderita. Artinya apa? Meskipun kamu tahu perbuatannya jelek sekalipun, tapi pengajarannya kamu dengar. Itu pertentangan jiwa loh saudara. Pertentangan jiwa. Nah maka dari itu contohnya saja. Kamu kalau sudah tahu hidup di dalam karunia lidah apa. Lalu kamu masuk ke gereja yang tidak karunia, tidak tepuk tangan, tidak ada ekspresi. Cuma dengar. Halus saja. Menderita enggak? Hah? Nah sebetulnya saudara tidak harus menderita. Seperti yang saya alami. Saya di GKI kan tidak ada gitu. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Kamu pada waktu kalau masuk itu Alkitab Yesus berkata apa? Pengajarannya dengar. Tapi perbuatannya jangan. Jadi kamu demikian masuk gereja sembayang. Tuhan, mari Tuhan Roh Kudus buat aku ngerti. Jadi hamba Tuhan siapa saja yang ngomong buat aku ngerti pengajarannya. Sebab demikian dia bawa firman. Biarpun dia tidak berkarunia, luar biasa Tuhan itu. Nah, saya ngalami saudara. Dia khotbah. Terima kasih Tuhan. Oh mau kasih pengertian. Lalu nyerang persekutuan. Dia bilang gitu. Banyak domba-domba kita ini pergi ke tempat ladang orang lain. Persekutuan, gereja. Ternyata di sana kelihatan hijau, padahal racun. Lah, karena apa? Tidak sesuai dengan pengajaran kita. Istri saya langsung nyengkot saya. Waduh, wong khotbah kok nyerang orang ngapain? Itu mimbar dibuat perang. Aku bilang, wong khotbahnya bagus gitu kok ya. Apa sih bagus? Wong persekutuan dianggap racun. Dia bilang persekutuan beracun. Nah tapi persekutuan kita tidak punya racun. No. Aku pada waktu dia bilang gitu, Tuhan persekutuanku ada racun nih. Tuhan bilang, enggak. Yang diomong itu ada persekutuan yang beracun. Lah memang ada toh persekutuan beracun. Mamen children of God. Saksi Yehova. Ya itu kan racun. Ya toh. Nah, punyamu tidak racun. No. Oh dia ngomongi punya orang lain yang beracun. Jadi tidak ngomongnya aku dong. Aku tidak kesinggung dong. Aku ya bilang bagus itu peringatan. Aku kena. Loh kayak kena berarti kue di racun. Betul.
Loh kamu itu piye? Oh lah kamu kok iso punya pikiran gitu? Aku gak punya pikiran gitu. Roh Kudus menerangkan begitu. Kasih itu tidak membongkar kejelekan orang lain. Oh harus begitu. Iya makanya dek dengar khotbah itu mesti sembahyang. Kalau enggak sembahyang salah terimone. Karena apa? Yang khotbah kamu. Karena pikiranmu sudah menghakimi, sudah pakai kacamata gitu. Nah, saudara tahu? Ada seorang hamba Tuhan. Nah, dia khotbahnya, waduh, bikin ngantuk. Makanya engkau nanti ngalami. Sebab pengajar kita itu ada yang lembut, ada yang ada. Saya dulu rokok. Aku dulu sama Indri itu lebih keras. Jadi saya kalau lihat Indri, saya lihat diriku dewe dhisik. Jadi kalau Indri saya ketawa saya. Aku bilang rasa Indri pada waktunya kan. Nah aku ya gepeng kok aku bilang. Jadi saya ketawa aja, seneng saya. Sebabnya apa? Ngalami. Tidak salahin orang. Baik. Nah, ini hamba Tuhan ini wah, lalu dia berapi-api luar biasa, bikin KKR. Masuk kota, bikin KKR, undang-undang. Kursi sudah disediain. Saudara tahu, tidak ada satu orang datang. Satu aja tidak ada. Ayo, coba kalau kamu rontok enggak mentalmu. Tidak ada satu. Tapi kamu tahu hamba Tuhan ini tetap khotbah. Berapi-api khotbah. Wah, Yesus luar biasa. 2 jam. Yang dikhotbahi siapa? Bangku, saudara. Tapi ternyata orang tidak tahu. Di belakang pohon ada satu orang nyumput. Ada orang datang kok. Dia orang takut. Sudah ada orang datang. Sampai selesai nangis. Pendeta ini tetap tidak tahu siapa. Ada orang enggak. Pendetanya pulang. Dia bilang, aku pokoknya sudah menyelesaikan bagianku Tuhan. Wah. Dia tidak tahu kalau di belakang pohon itu ada satu anak Tuhan nangis bertobat. Saudara tahu? Berapa tahun kemudian orang itu jadi hamba Tuhan. Gede luar biasa. Gara-gara khotbahnya pendeta tidak ada orang. Saudara tahu? Jadi apa yang kamu lakukan yang penting melakukan kehendak Tuhan. Tapi jangan lihat hasil. Kesalahannya anak-anak Tuhan di mana? Dia mau nabur, dia mau jadi ditabur, disiram, dan sudah berbuah dimakan dewek. Kok enak? Alkitab berkata apa? Tabur kamu akan nuai, itu perkara kejahatan. Tabur kamu akan nuai, oh enggak langsung kamu. Kamu tabur orang lainnya nuai. Yang nuai orang lain. Nanti kamu nuai orang lain yang nabur. Loh, itu Tuhan supaya ada kerja sama. Nah, kalau saya nanam dewek, tak tabur dewek, tak siram dewek, tak tuai dewek, aku sing nikmati orang-orang lain. Nah, saya pada waktu di Bali, saudara, saya KKR di gereja. KKR, saya datang awal, saya di luar, ibu pendeta kan di luar sama pendetanya nyambut tamu-tamu. Di halaman gerejanya, kanan kiri, saudara, ditanami jambu-jambu Bangkok. Sudah gede-gede, saudara. Orang sing datang kan bukan jemaat. Demikian lihat jambu Bangkok. Setiap orang ngambil satu. Jadi tanaman ini sudah berbuah habis. Setiap dek ini lihat ada orang datang cetik ngono, berubah mukanya. Nah saya kan tahu. Saya di dekat situ saya bilang, aduh sakit ya Bu ya. Sakit ya Bu ya. Yang nanam siapa? Ibu dah? Iya Pak. Alkitab biah. Ibu menabur, orang lain menuai. Dia bilang, iya ya Pak. Sakit toh? Sakit. Tapi saudara tahu? Itu Tuhan. Apa yang saya alami juga begitu saudara.
Saya kerja, yang dapat orang lain, biar. Tuhan bilang, biarin. Nanti Tuhan yang itu Tuhan. Dan kamu akan dibalas berlipat kali ganda. Maka dari itu, tapi caranya bukan cara kamu, caranya Tuhan. Makanya rasul-rasul tanya, lah kami ini sudah nyerahkan diri buat engkau Tuhan. Kami dapat apa? 100 kali lipat di dunia dan di surga. Tapi bukan cara kamu, caranya Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalan kita. Rencana Tuhan bukan rencana kita. Nah, maka dari itu saudara harus perhatikan di sini selanjutnya. Ayat Alkitab, ya toh. Namun demikian aku mencela engkau, ayat 4, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, saudara perhatikan. Kamu meninggalkan kasihmu yang semula. Kasihnya ini huruf besar apa huruf kecil? Nah, kecil. Allah itu kasih, Yesus itu kasih, huruf gede. Jadi huruf kecil ini kasihmu yang semula. Apa yang dimaksud dengan kasih? Apa itu kasih? Hah? Loh. Sekarang ini tanggapanmu kasih itu apa? Kalau kamu dengar kasih buat kamu itu apa? Atau sukacita, damai, sejahtera itu di Korintus 13. Hah? Buah roh. Apalagi? Nah, kasihmu yang semula itu adalah ini. Buka di dalam 2 Yohanes. Jadi supaya saudara dan saya itu tahu. Kenapa ini jemaat yang pertama ini kok meninggalkan kasih yang mula-mula. Surat Yohanes yang kedua ayat 6. Dan inilah kasih itu, huruf kecil apa besar? Kecil, jadi sama toh? Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Lah. Jadi pada waktu pertama kali jemaat ini orang yang sudah kerja bagus, rajin, setia, terus bisa menderita, berani menderita, tapi dia mulai meninggalkan kasih. Perintah-perintahnya Tuhan tidak dihiraukan lagi. Kenapa? Karena dia merasa sudah biasa. Jadi rutinitas. Jadi tidak mengharapkan lagi, tidak menantikan lagi perintahnya Tuhan. Lalu orang ini tidak mengerjakan kehendak Tuhan, tapi mengerjakan pekerjaan Tuhan menurut sendiri. Nah, ini kejatuhan yang dalam. Nah, ini Tuhan Yesus berkata, kembali. Karena dengan begitu kamu mencuri kemuliaan Tuhan. Nah, itu saudara tidak sadar. Sebab apa? Sebab pekerjaan-pekerjaan yang kamu sudah lakukan, rutinitas. Berarti kamu sudah ngerti. Lalu kalau ada orang tanya, oh itu gampang gitu dah. Itu kejatuhannya setan. Saudara tahu? Itu kejatuhannya setan. Karena setan itu tangan kanan Allah, dia sudah tahu semuanya, rencana dan kehendak Allahnya yang dikerjakan dia. Jadi kalau ada apa-apa, malaikat datang, tidak tanya Bapak, Allah Bapak, dia cuma bilang, kerjakan ini, merintah, karena pikir itu pikirannya Tuhan, mestinya gitu. Karena kamu sudah seolah-olah mengenal dia, padahal Tuhan terlalu tinggi, tidak bisa. Setiap saat harus kembali kepada kasih. Tanya dia. Sebab bukan kamu, tapi rencana dia. Ngerti? Itu yang kamu harus lakukan. Saya pernah ngalami saudara. Saya masih muda. Saya punya karunia hikmat yang luar biasa. Karena pada waktu itu saya ketua sekolah minggu, ketua pemuda.
Saya mempunyai karunia yang Tuhan hikmat yang Tuhan berikan, roh marifat yang gede. Nah, sehingga saya memimpin anak muda itu. Saudara tahu anak-anak sekolah minggu saya itu dari saya didik mulai SD sampai SMA kelas 3 tidak mau meninggalkan sekolah minggu. Ngerti? Lucu toh? Yang namanya sekolah minggu kok dari SD sampai SMA kelas 3 tidak mau meninggalkan kelas sekolah minggu. Kenapa? Karena ya itu terlalu senang. Nah, jadi saya dulu pernah jadi idola gitu itu. Saya itu dari SD sampai SMA sampai mahasiswa selalu ketua kelas. Tidak pernah tidak jadi ketua kelas. Di mana saya ada ketua. Bayangin, enggak dijatahkan jadi pemimpin. Tapi Tuhan bilang apa? Kowe budakku. Dinyet-nyet kayak gitu. Bayangin. Gitu. Nah dari situ saya sadar. Nah saya mimpin. Begitu kalau ada orang tanya, langsung saya ngerti. Oh kamu tanya gini. Jawabannya gini. Itu langsung buka saudara. Saya enggak usah hafal Alkitab. Ayat segini. Wah. Nah suatu saat saya mimpin guru-guru sekolah minggu. Dia tanya, Kak, lah kalau ngadepi murid begini bagaimana? Caranya begini. Saya cuma ngomong gini loh saudara. Oh itu gampang gitu. Kan normal toh. Karena saya sudah biasa nangani, jadi ditanya gitu, aku bilang, oh itu gampang. Gitu aja kok udah bisa. Demikian saya ngomong gitu. Tuhan ngomong sama saya, sombong. Mulai hari ini aku cabut karuniamu. Diambil. Nangis aku. Hanya perkataan saya bilang, gitu saja kok udah bisa. Cabut. Itu milik siapa? Marifat. Hikmat itu siapa punya? Milikmu. Lah yang kok kamu bilang gitu saja sombong seolah-olah ke milik kamu. Loh ya yang kowe ngerti toh Tuhan, aku ini memang dasarnya kan super sombong. Oh gitu kan. Kalau aku tidak didik kamu sekarang, kamu nanti jatuh terbuang ke neraka. Lebih baik sekarang. Saudara tahu? Saya nangis, saya minta ampun. 10 tahun kemudian baru marifat dibalikin. Bayarnya mahal. Pendidikan Tuhan itu mahal. Nah, jadi saya ajar apa? Ayat tadi, Lukas 17 ayat 10. Aku adalah hamba. Ini omongkan supaya ingat terus kalau mau keluar langsung telan. Itu ayat muncul. Waduh sadar. Sampai akhirnya nanti itu tidak muncul lagi, watak-watakmu yang sombong itu dihilangi menjadi tidak ada artinya. Nah untuk itu cara pendidikan Tuhan saudara harus tahu. Ada cara yang Tuhan dan itu bertentangan dengan cara dunia. Kalau dunia engkau diangkat anak oleh Tuhan Yesus. Ya loh, saudara dan saya bertobat di kata no. Habis angkat anak terus dididik jadi apa? Sudah dewasa jadi pangeran. Jadi habis dari pangeran jadi raja. Ya dah? Itu kan dunia. Tapi di dalam Yesus tidak begitu. Anak diangkat, dididik menjadi seorang pelayan. Nah, haknya diturunin enggak? Turun. Sudah pelayan lulus, mulai belajar ngambil kolekte, berdoa, melayani orang lain. Lulus, ada beberapa saat dididik lagi menjadi seorang hamba. Hak-hakmu mulai dicopot lagi. Kalau sudah rela lulus, dipencet lagi. Jadi budak belian. Tidak punya hak sama sekali. Lulus, baru Tuhan berkata, sekarang engkau sahabatku. Seperti saudara. Dan itu harus
Saudara, bagaimana Pak bisa taunya pelayan lulus baru Tuhan yang ngomong sendiri sama kamu. Sebelum Tuhan bicara melalui pengalaman itu, jangan merasa kamu sudah menjadi hamba, jangan merasa kamu sudah menjadi budak belian, jangan merasa kamu sebagai seorang sahabat kalau dia tidak ngomong sendiri. Karena itu bisa mencuri kemuliaan Tuhan, meninggikan diri lagi. Hati-hati. Jadi saudara, berarti kira-kira tambah dekat Tuhan, tambah bahaya enggak? Hah? Tambah bahaya. Tuhan itu kudus, salah sedikit aja keok mati. Lalu ada yang bilang gitu, lah kalau gitu enggak usah deket-deket dong Pak. Jadi anak terus baik. Jadi anak gede, idiot, ngerti enggak? Nah, masuk surga sih masuk, tapi ngemper. Ngemper ya lumayan lah Pak, ya dia masuk. Nah, kalau jadi manja, buang we. Makanya itu ada orang Kristen, hamba Tuhan loh ngomong gini, sekali kamu bertobat, kamu bakal masuk surga. Aku bilang, benar apa salah? Ayo, benar salah? Salah? Benar? Nah, sekarang saya tanyain. Betul tau? Sing bilang betul, tak tanyai dulu. Sekarang kalau dia berbuat dosa terus mati, neraka apa masuk surga? Neraka kok enak. Nah, sing bilang betul. Berarti orang itu baru bertobat terus mati. Ampuni dosaku Tuhan, terima kasih Mbak ampuni. Kletek masuk surga. Masuk. Jadi sing ngomong